Gimana kalau misalnya kita sapa-sapa dulu nih, kita absen dulu nih. Ada PPC, ada Red Knight, ada YTTRA, ada Fatih Firas, ada Yura, ada Bang Tansista. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini nih? Apakah Sabtu ini sangat-sangat menyenangkan atau tidak teman-teman? Oh iya baik ya, sehat, menyenangkan sekali Kak. Meledak pokoknya, aduh meledak nih. Ada apa nih meledak nih kalau meledak nih? Habis ada kegiatan yang sangat seru sekali ya kayaknya teman-teman ya. Gila gila gila. Semoga weekendnya tetap menyenangkan ya di long weekend ini. Soalnya kapan lagi kan kita dapat long weekend pertama di tahun 2026 kan. Udah pada excited semuanya, udah pada nyimpen eh, rincian liburan-liburannya masing-masing. Oh, tidak long weekend. Kenapa tidak long weekend? Kenapa kenapa kenapa? Oke. Ya mungkin teman-teman yang setiap harinya sudah seperti weekend tidak terasa seperti long weekend ya teman-teman yang mungkin setiap weekday-nya banyak-banyak kegiatan. Ini jadi salah satu pelepas lelah teman-teman ya di long weekend. Dan kita di long weekend kali ini kita bakal bareng-bareng lagi ngelanjutin dari series STEM yang kemarin. Ya kalau yang kemarin itu tentang kedokteran dan juga biologi, dan kali ini kita akan bareng-bareng untuk mendiskusikan tentang STEM yang di bagian teknologi ya teman-teman ya. Tuh, siapa nih yang suka banget sama teknologi nih? Suka banget ngulik-ngulik soal HP, soal laptop, ya mungkin suka banget di internet. Nah, teknologi apa nih? Iya nih kita bakal bahas banyak banget. Cuma suka khawatir tentang grade reset aja. Ada ARK juga. Aku Bang, alumni penonton gadgetin ya. Halo David di sini. Ya, nggak ada David tapi sayangnya. Linux, ya teman-teman ya. Oke, nah kita bakal bahas tentang eh, teknologi-teknologi ini bersama dengan salah satu narasumber utama yang seorang programmer juga. Dia full stack developer. Ya, ya dia punya tim lah intinya. Dia punya tim juga. Dia cukup keren juga. PCB, quantum computing. Oke. 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 Kita tampung dulu ya karena nanti kita akan diskusi soal ini lebih banyak lagi. Yang kita bisa langsung naikin aja mana narasumber utamanya nih. Belum nampak. Kita tunggu ya teman-teman ya narasumber utamanya untuk tiba di sini bareng-bareng. Mungkin selain tentang topik-topik teknologi yang teman-teman gelutin, mungkin teman-teman bisa eh, share di chat soal device apa sih yang sekarang lagi teman-teman pakai nih buat ngikutin event Discord kali ini. Terus mungkin ada device impian teman-teman gitu, di share aja. ROG, oke, ROG laptop kah, HP kah, bisa jadi ROG konsol kah, konsol apa sih itu yang kayak Nintendo Switch. RX 9K kah, waduh, Aspire A1545, oke, agak eh entry mid ya. Steam Deck juga, oke, ini teman-teman. Menarik, 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 menarik. Oke, ya. Kalau menurut teman-teman, Steam Deck itu worth it kah untuk dibeli? Karena aku ngeliat temenku beli Steam Deck kayaknya ah sama aja, tidak terlalu ini sekali, tidak terlalu wah sekali gitu. Itu kayaknya cocok untuk yang mobilitasnya tinggi ya. Masih pengen ngegame gitu. Cuma kalau untuk yang ya udah hari-hari di rumah kayaknya nggak terlalu cocok sih. Flipper Zero Kak. Oh, Flipper Zero. Oke, 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 oke. Oke, itu langsung aja dinaikin tuh narasumber utamanya. Silakan, Mas Operator. Aduh, langsung dinaikkan saja itu Mas Operator, Mas Operator. Halo, halo. Mana ini Mas Operatornya? Hilang. Worth it untuk pembagian sih laptop buat kerja nugas kalau Steam Deck khusus gaming portable. Ya, sekali Srul, lagi. Nasrul Oke, udah diundang bro, udah di invite. Bisa masuk gak Srul? Halo, lapor Srul. J2 Prime Kak. Ya, mohon untuk tidak merakit C4 saja kalau pakai J2 Prime. Sebentar dulu ya. Oke, nampaknya teman-teman di sini kita masih mengalami kendala teknis, jadi mohon kesabarannya teman-teman ya. Oke, Kita coba. tapi Nah, gimana gimana? Enggak, silakan ini silakan. Srul, eh apa? Angkat tangan. Nanti coba biar bisa angkat tangan nggak? Bisa angkat tangan nggak Srul? Itu raise hand. Oke, coba kalau aku di invite bisa diterima nggak? Bisa naik Srul? Lapor aja Srul. Kalau nggak bisa, kalau ada kendala, apa kendala di? Oke, kita tunggu sampai udah di ACC nggak bisa naik. Coba relog aja dulu, relog keluar keluar Discord dan segala. Emang Discord mobile ini sangat amat banyak masalah ya teman-teman ya. Developer kita bisa salahkan developer ya, report saja developer. Kita ngomongin teknologi, tapi Nah, ada malfungsi teknologi di sini. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke,
kawan-kawan bisa coba kita bisa tunggu sampai 20 paling maksimal 20.15 ya. Mungkin kita Ya, oke. ngobrol-ngobrol santai dulu, ngomongin-ngomongin teknologi nih bareng sama Izaya. Nanti kalau, sudah nggak memungkinkan sampai jam 20.15 kita bisa pindah voice biasa aja ya. Kita nanti Boleh, boleh, nggak boleh, usah boleh. oke, bisa dilanjut itu, Ze. Pada ngomongin apa nih? Laptop Acer Aspire A645. Pengguna Linux ini, RC Linux Iya, ya. sejati, ibaratnya. Oke, teman-teman. Jadi kita kan bakal bahas tentang things called tech ya. Apa sih benda-benda yang disebut sebagai teknologi, dan mungkin teman-teman semua udah pada familiar sekali dengan gadget-gadget yang sehari-hari teman-teman gunakan dan sebagainya gitu. Tapi pada tema kali ini kita tuh sebenarnya akan berkutat pada hal-hal tentang ICT lah. Kita bisa menyebutnya hari ini tuh dalam diskusi akademik itu lebih disebut sebagai ICT atau Information and Communication Technology, atau kita lebih familiar lagi menyebutnya sebagai TIK ya. TIK yang dulu pernah diajarin di SD, mungkin teman-teman yang seangkatan sama aku ya. Tapi jauh sebelum itu teman-teman kira-kira udah pada tahu belum dulu tuh awal mulanya ada komputer tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa sharing-sharing juga nih di chat nih. Mungkin ada yang udah tahu kah, ada yang belum kah? Oh, nge-lag itu di kedouble itu, triple malah, Oh nggak iya ya, bisa. Iya, oke coba, lagi ya. Turun lagi kamu, Srul. ada triple. Kok bisa gitu ya? Halo, halo. Halo, Srul. Ya, Nah, kedengeran nih suaranya. Oke, oke. entah masalah teknis apa kok bisa kayak gitu. Keajaiban dunia, Bro. Nge-triple. Eh, oke, oke. Oke, ini Arsi juga sedikit sharing nih, mesin untuk pemecah pesanan skripsi Enigma dibuat oleh Alan Turing pada saat Perang Dunia Kedua. Oke, ini benar adanya. Tapi eh, sejarah komputasi ternyata teman-teman itu bermula jauh sebelum itu gitu loh. Dimulai waktu zaman alat bantu hitung manual itu masih digunakan kayak beberapa alat kayak sempoa ya, yang ya kita tahu sempoa itu udah digunakan selama ribuan tahun gitu. Sempoa itu ya kita bisa bilang itu alat komputasi pertama. Lalu kemudian pada sekitar tahun 1800-an di 1830-an itu ada orang namanya Charles Babbage yang ngerumusin konsep komputer mekanik ya. Dan komputer mekanik ini dapat diprogram, tapi belum revolusioner waktu itu ya. Dan revolusionernya tentu saja salah satu tokohnya Alan Turing ya. Jadi signifikannya itu terjadi pada abad ke-20 dengan penemuan elektronik digital pada tahun 1930-an atau pada saat Perang Dunia Kedua lah kira-kira. Dan ya tentu saja konsep-konsep matematika yang digunakan ya tidak jauh daripada logika biner, lalu kemudian aljabar boolean yang konsep-konsep tersebut memungkinkan mesin untuk melakukan perhitungan secara kompleks dan otomatis. Tuh. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin komputer ya, tentang perangkat-perangkat komputasi ini, perkembangan-perkembangannya itu kita bisa babakan, kita bisa bagilah menjadi beberapa babak gitu, beberapa fase penting gitu. Salah satunya zaman-zaman tabung atau vakum ya. Jadi komputer awal itu menggunakan tabung vakum yang super besar dan mahal ya, sehingga hanya bisa dimiliki oleh segelintir organisasi besar. Udah bukan segelintir orang lagi, tapi segelintir organisasi besar yang penemuan transistor pada tahun berapa tuh 1940-an kalau nggak salah, dan juga sirkuit terpadu yang kemudian nanti berkembang jadi PCB dan lain sebagainya ya, itu memungkinkan komputer itu untuk dimanufaktur lebih kecil daripada sebelumnya ya. Oke, ini sebentar teman-teman nih, karena hujan nih di tempatku nih, tiba-tiba nih aku pindah tempat dulu nih, bentar bentar bentar, kita pindah tempat dulu. Oke, mas kos kehujanan bro, aku lagi nggak, aku di luar ruangan soalnya, aku di luar ruangan. Oke ya, jadi tren ini ya yang kemudian arsitektur komputer itu semakin mengecil ini menjadi sebuah tren yang kita kenal sekarang dengan hukum Moore ya. Lalu kemunculan mikrokomputer atau PC yang sekarang kita kenal ya, di rumah-rumah ada satu PC lah kita bisa bilang ya. Ini kita bisa bilang mendemokratisasi teknologi ini. Jadi kita bisa menikmatinya sekarang menjadi hal-hal yang terpusat pada meja-meja
individu. Ini bermula dari standarisasi perangkat keras seperti IBM PC dan juga pengembangan perangkat lunak antarmuka yang berbasis grafis atau yang sekarang kita kenal sebagai GUI ya. Jadi komputer ini lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat umum. Yang akhirnya komputer ini jadi lebih terintegrasi lalu kemudian tersambung ya dengan kehadiran World Wide Web pada akhir tahun 90-an yang akhirnya ya kita kenal sebagai internet sekarang tuh. Nah, jadi secara definitif ICT ini mencakup studi lalu kemudian desain, pengembangan, ya manajemen, sejarah, lalu kemudian ya sistem informasi berbasis komputer lah, baik perangkat keras maupun lunak. Jadi ya sebagai yang teman-teman tahu fungsinya menangkap, memproses, menyimpan informasi, ya distribusi juga. Yang itu bikin manusia itu bisa lebih efisien lah dalam kerja-kerjanya. Nah, tapi ternyata alat yang satu ini menimbulkan efek yang sangat masif bagi masyarakat. Nah, apa-apa aja nanti efeknya kita bakal bahas di sesi selanjutnya ya, yang kita bakal main game seperti di sesi sebelumnya ya, yakni sesi Mystery Box. Nanti akan ditemani sama narasumber utama kita Nasrul. Silahkan Nasrul bisa perkenalkan diri dulu. Oh, oke. Halo teman-teman semua. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di internet gitu, tentang AI, terus mungkin cybersecurity gitu kan. Nanti teman-teman juga bisa bertanya langsung ke saya tentang hal-hal tersebut gitu. Oke, mungkin dari Mas Nasrul mau menceritakan juga sebagai apa latar belakangnya nih Mas Nasrul nih. Apakah Mas Nasrul ini Oh, siapa sih gitu? oke. Jadi saya ini backgroundnya adalah lulusan dari kampus Universitas di Kediri, salah satu kampus kecil ya teman-teman gitu. Dan sekarang itu sedang bekerja di Surabaya sebagai full stack developer, menangani tentang aplikasi administrasi. Ya basicnya utama itu hal yang paling disukai adalah di artificial intelligence, terutamanya tuh di auto vision, CNN, artificial neural network. Jadi ya biodata sedikit dari saya mungkin ya. Nggak banyak yang bisa diceritakan. Tuh. Ya, ini adalah seorang full stack developer yang akan menemani kita membicarakan teknologi nih teman-teman nih. Ya, mini asisten AI tahu dong Kak. Oh ya, pastinya tahu lah ini. Uh, Ya teman-teman ya. Kurang lebih Oke. kayak gitu ya teman-teman. Oke. Eh, Coba teman-teman absen dulu nih. Siapa yang kemarin di sesi kemarin ikut? Itu coba chat ya. Yang kemarin ikut dan yang nggak ikut nih. Adakah yang nggak ikut kah? Atau udah dari kemarin kah ikut ngikutin series ini? Oke, berarti ada yang belum ikut nih, ya kan? Ada yang kerja nih kemarin. Oke, ada yang ikut, ada yang oke, perdana nih. Oke, karena ada beberapa temen yang perdana juga ya mengikuti series ini. Jadi eh aku bakal ngejelasin teknis tentang mystery box yang akan kita lakukan ya. Jadi kita akan punya mystery box ya yang akan kita buka bareng-bareng secara random dan nanti di balik mystery box ini akan ada sebuah topik ya yang akan kita diskusikan selama 9 menit, bener ya? Iya, kurang lebih. Nah, 9 menit. Jadi di sini ada 9 kotak yang masing-masing di sini akan berisi sebuah topik tentang TIK ya atau ICT ini teman-teman ya, tentang teknologi ini teman-teman. Jadi kita akan membukanya satu persatu bareng-bareng berdasarkan voting teman-teman semuanya. Jadi kayak oke, kita setuju nomor 5 kita buka nomor 5. Kita setuju nomor 8 kita akan buka nomor 8 ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin sudah lebih jelas ya teman-teman ya. Oke, ini bisa kita mulai langsung di sesi mystery box-nya atau mau ada yang lain dulu? Ada sapa-sapa? Oke, kita bisa langsung mulai aja ya ke games mystery box-nya aja langsung karena sudah aku yakin teman-teman di sini sudah ngerti semua lah tentang teknologi sehari-hari yang dipakai lah. Aku yakin juga teman-teman di sini teman-teman yang digital native gitu loh, yang memang lahir dan tumbuh bersama teknologi. Iya, iya, santai saja. Oke, ini ada 9 kotak. Jadi teman-teman, mari kita vote. Ayo chat, ayo chat. Kita vote, kita buka nih kotak pertama nomor berapa nih? Ayo chat, ayo chat. Satu username, vote-nya satu aja ya. Sampai kelihatan dua, yang kedua nggak akan dihitung. Oke, 4, 3, 10.
Oke, ini angkanya masih unik nih, belum ada yang sama nih. Kita akan ngambil suara terbanyak. Oke, 2 ada 2 vote. 4 ada 2 vote juga nih. 2 udah 3 vote. Oke, ada lagi. Ayo, ayo. Oke, Hades, jangan ngetik lagi Hades. Kamu udah ngetik Hades. Imbang. Enggak. Ini ada. Oh ya, imbang. 2 ada 3 vote. 4 juga ada 3 vote. Oke. 4 sama 2 nih. Oke. Kita pilih antara 4 sama 2, chat. Ayo, chat. Kita vote lagi. 4 atau 2, chat. Ayo, chat. 4 atau 2. 4 atau 2. Ayo, chat. Sweet. Ayo, sweet deh. Mau sweet aja gimana? Mau sweet apa coin flip? Nah, 4 atau 2. Pilihannya 4 atau 2 nih, karena udah ke filter nih. 1 sampai 9. Langsungnya di voting teman-teman. Langsung voting teman-teman. Oke. Sampai 825 ya, kita tutup ya. 825 ya. Vote kita tutup ya. Aduh, hasilnya imbang cuy. Gimana ini? Oke. Oke, kita tutup votingnya ya. Ada 45%, 50%. Nomor 2, oke. Gak ada nomor 0. Yang 0 itu akal, ya begitulah. Oke, kita buka nomor 2. Mystery box nomor 2. Kita buka. Oke, kita dapat topik deepfake ya teman-teman ya. Kita dapat topik deepfake. Gua langsung dapat topik deepfake. Oke, gimana menurut Mas Nasrul tentang topik deepfake ini? Sangat menarik. Jadi kan sekarang itu yang paling disoroti kan AI itu manusia secara real kan. Jadi sebelum ada deepfake mungkin teman-teman udah tahu ya. Sekarang itu kayak AI itu udah makin canggih. Jadi AI itu bukan hanya menirukan logat atau mimik muka seseorang, tapi dia juga bisa menirukan suara. Bahkan sekarang itu udah dikembangin untuk real time deepfake gitu. Jadi deepfake-nya nggak bisa dideteksi lagi, soalnya dia itu real time. Nah, itu dia deepfake. Tapi teman-teman semua tahu nggak deepfake itu gimana sih cara kerjanya? Ada yang tahu nggak di sini? Atau ada yang pelajari gitu deepfake gitu gimana sih? Apa sih teknologi yang mereka pakai? Oke, Mas, kalau dari yang udah aku tahu nih Mas dari internet nih Mas, ya, aku cuma tahu kasus-kasusnya doang sih Mas, kayak misalnya kasus penyalahgunaan yang paling umum lah ya. Deepfake itu kan memang merugikan ya buat yang kita tahu ya, kasus-kasus itu sangat merugikan bagi orang. Apalagi pernah nih ada kasus penipuan yang dilakukan oleh deepfake ini nargetin orang tertentu gitu yang duitnya banyak, misal kayak Willy Salim gitu, ya kan. Terus atau orang yang jumlah masanya besar hingga ribuan. Nah, ada prediksi dari Deloitte, ini dilansir dari ITB, itu kerugian penipuan AI selama sampai trajektori 2027 tuh bisa mencapai 40 miliar US dollar. Yang ya udah kita kalau sandingin lagi dengan temuannya Onfido ya, ada kenaikan sekitar 3000% upaya penipuan deepfake nih, ya kan. Jadi Elon Musk juga di sini dilansir dari stay-nya ITB ya, itu ada kasus penipuan nih yang orang ngaku-ngaku Elon Musk lalu kemudian ngelakuin penipuan investasi ya, sampai ngerugiin banyak banget gitu. Nah, kalau cara kerjanya tuh kira-kira gimana sih Mas? Kok bisa sih orang bisa bikin kayak gitu? Ya, menarik nih teman-teman. Cara kerja deepfake. Oke, sebelum masuk ke materi deepfake, kita harus tahu dulu artificial intelligence ya mungkin. Di AI itu kan basicnya adalah komputasi kan, probabilitas. Nah, deepfake ini juga sama. Dia mengambil data yang sangat banyak dari internet. Habis itu diolah dengan sedemikian rupa. Tergantung sih programmernya, mereka mau ngeset artificial intelligence-nya itu seperti apa gitu kan. Nah, data yang sangat banyak diolah si mesin. Nah, mesin itu akan mengeluarkan hasil dari olahan tersebut tuh. Nah, olahan-olahan inilah yang nanti jadinya deepfake. Contoh, teman-teman suka upload foto di Instagram mungkin ya. Nah, AI itu dia ngambil data-data dari internet yang teman-teman punya, karena datanya itu yang ada di sana semua. Nah, data-data itu nanti dijadikan resource, dijadikan dataset. Nah, ketika udah dijadikan dataset, ya udah tinggal kita tunggu si mesinnya itu belajar dengan sendiri. Soalnya AI sekarang itu udah masuk ke yang namanya autocomplete machine learning kalau nggak salah ya. Mereka nggak perlu lagi dikasih tahu harus belajar, mereka udah belajar dengan situ. Nah, bahayanya deepfake ini adalah itu tadi seperti Mas Isaya bilang kan penipuan, terus penyalahgunaan dengan cara
pembuatannya sendiri sebenarnya gampang-gampang mudah ya teman-teman untuk deepfake itu. Yang paling utama kalian harus tahu yang tadi artificial intelligence pertama, gimana infrastrukturnya, gimana cara coding, gimana matematika dasarnya artificial intelligence itu sendiri. Nah, ketika itu udah ada, tinggal yang tadi, yang datasetnya. Kalian tinggal ngumpulin aja datasetnya. Jadi pembuatannya itu bukan by code yang kalian bayangin mungkin ya. Diketik satu persatu. Mungkin kalau yang di sini udah familiar sama bahasa pemrograman itu if mungkin muka Izaya sama dengan muka Izaya gitu. Nah, CNN atau deepfake mainnya nggak seperti itu. Dia itu mainnya probability. Jadi ketika data yang dimasukin mukanya Mas Izaya, nanti si mesin ini akan mempelajarinya sendiri itu probabilitas dari 1 sampai 0 gitu. 100% sampai 0%, nanti seberapa cocok gambar itu sebagai mukanya Mas Izaya. Itu mungkin kurang jelas ya. Oke, oke. Mungkin Mas Nasrul anggapannya nih tentang deepfake yang beredar di medsos itu kan kita kan ini ya kita kan ngelihat deepfake itu kan ada juga yang sangat-sangat merugikan, ada yang dari laporan kasus gitu, ada juga yang deepfake jadi hiburan nih Mas Nasrul nih. Ya kayak misalnya hiburan itu jadi meme gitu, misal Prabowo muah Mayor Teddy gitu. Tanggapannya gimana Mas Nasrul tentang deepfake ini yang kemudian jadi sarana hiburan gitu? Tanggapannya sih ya ini perkembangan zaman ya sekarang susah sih kalau ngomong deepfake sekarang itu. Soalnya deepfake ini bukan kenapa ya kayak suatu teknologi yang emang sulit untuk dikontrol sekarang. Mungkin buat teman-teman itu harus ini aja lebih kritis lagi untuk melihat suatu video ya. Itu real apa enggak hal yang ada di internet teman-teman itu telan secara mentah-mentah. Itu bisa jadi itu deepfake yang emang dirancang untuk menggiring opini kelompok gitu. Nah, deepfake ini bahaya banget. Sampai sekarang pun kan masih belum ada kan untuk alatnya biar ngetes nih si mesin nih. Ini bener alat untuk deepfake apa enggak? Benar-benar dibikin deepfake apa enggak? Soalnya kita tahu kan teknologi itu berkembangnya itu eksponensial. Jadi sekalinya ada alat untuk deteksi, dia muncul alat lagi untuk nge-bypass deteksi tersebut gitu. Jadi ya teman-teman harus inilah lebih kritis mungkin ya untuk lihat video yang ada di internet, informasi-informasi internet agar teman-teman terhindar dari yang namanya deepfake. Kalau sekarang sih susah ya. Oke, berarti ini sangat mengkhawatirkan sekali ya Mas Nasrul ya, karena Iya, belum ada alat pendeteksi untuk membedakan gitu apakah ini video original ataukah deepfake gitu ya. Nah, tapi dari Mas iya. Nasrul sendiri bisa ceritakan nggak kalau misalnya model-model untuk ngebuat deepfake kayak gini tuh Mas Nasrul tahu nggak sih? Gitu, model-model AI yang mampu lah untuk membuat deepfake ini Oke. supaya teman-teman bisa mengidentifikasi gitu kayak kan biasanya kan kalau AI tertentu itu kan punya ciri khas kecacatannya gitu, misal model ini punya kecacatan A, model B punya kecacatan tertentu gitu, jadi kayak teman-teman bisa mengidentifikasi oh ini deepfake deepfake buatan model ini nih gitu. Oh, deepfake ya, untuk mendeteksi deepfake sih sebenarnya susah-susah gampang. Tapi kalau modelnya itu belum model yang seperti GPT atau Gemini yang sekarang itu udah datasetnya. Itu biasanya kalian lihat aja di tangan, jari-jari itu. Jari-jari masih 5 atau 6 atau 4 gitu kan. Nah, biasanya di situ tempat-tempat yang kecil-kecil gitu, teksturnya. Satu lagi teksturnya itu, teksturnya biasa kurang berwarna. Dia itu lebih monoton warnanya. Terus teksturnya tuh lebih flat gitu ya. Kalau kalau sering dilihat mungkin ya, kalau kalian udah familiar sama gambar yang realistis atau mungkin video yang realistis, kalian bakalan bisa membedain bahwa ini fake atau bukan, deepfake atau bukan gitu. Soalnya dari rentang warna, kalau kita ngomongin di situ, rentang warnanya itu beda. Jadi kita tahu bahwa pixel itu 0 sampai 255 gitu kan. Nah, rentang di gambar asli itu lebih variatif, bisa 0, 1, 2, 3. Tapi kalau di fake itu biasanya rentangnya tuh akar 2, 4, 8, 16. Jadi akar 2 dia itu lebih flat, jernih, jernih banget gitu malah gitu teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas Nasrul dari teman-teman nih, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kita harus menyembunyikan identitas dan juga mengaburkan data diri terutama di internet supaya kita terhindar dari penyalahgunaan deepfake? Itu yang pertama. Terus ada pertanyaan juga dari Bang Tansista, bagi pengusaha, apakah
menggunakan deepfake untuk promosi, misalnya memakai wajah idol untuk konsumen diperbolehkan. Tuh. Jadi gimana hukum untuk pemakaian deepfake soal itu? Kira-kira itu dua pertanyaannya, Mas Nasrul. Ini mohon maaf ya teman-teman ya kalau ada background noise yang agak tidak ramah karena memang ya seperti itulah Indonesia tercinta. Oke, masih saya tak jawab satu-satu ya. Mungkin dari pertanyaan pertama ya. Apa tadi? Sorry, ngeblank. Apa tadi? Itu ada di kolom chat Mas. Apakah kita harus menyembunyikan identitas? Itu tuh yang ada reaksi up tuh, up Oh, 4 orang tuh. apakah harus Iya, menyembunyikan identitas? iya, iya, benar-benar. Oke, jadi apakah harus menyembunyikan identitas guna mengabarkan data? Menyembunyikan identitas, oke, selagi kalian belum punya akun Gmail dan kalian seumur hidup belum upload gambar di internet sama sekali. Kalian bisa menyembunyikan identitas kalian. Masalah utamanya adalah satu, jika kalian masih menggunakan ChatGPT sampai sekarang dan kalian masih bertanya, secara general membuka kamera kalian tanpa kalian tahu. Itu sendiri berarti bahwa data kalian tidak secure gitu teman-teman. Atau kalian menggunakan sosmed seperti mungkin Facebook, Instagram, bisa kalian menyembunyikan itu, tapi nggak selamanya. Sulit lah untuk sekarang ya. Soalnya kita tiap hari itu pakai handphone, mobile banking pun kita pakai ya kan. Jelas identitas kita udah diupload di sana. Dan kalian juga harus tahu di mobile banking itu sekali kalian login itu kalian di foto satu kali untuk verifikasi tanpa kalian tahu. Tuh, teman-teman. Terus pertanyaan kedua, bagi pengusaha apakah menggunakan deepfake untuk promosi? Oh, jangan ya. Itu menyalahi ya, teman-teman. Jangan, kalau kalian menggunakan hal tersebut, emang di Indo belum ada undang-undangnya ya. Tapi secara moral, kan manusia itu punya privasi ya. Dia mau apa enggak dijadikan model untuk usaha kalian. Yang masalah kalau emang kalian pakai terus orangnya nggak suka, kalian bisa dituntut mungkin pencemaran nama baik atau penyalahgunaan data gitu-gitu kan. Jangan ya, teman-teman. Oke, untuk Gitu. secara hukumnya sendiri ya, ini karena akan menyinggung tentang hak ke privasi ya, dan ini tuh diatur dalam undang-undang kebijakan internasional ya di tahun 1948 di Universal Declaration of Human Rights di artikel nomor 12 dari UN ya dari PBB. Terus juga diatur juga pada tahun 66 ya International Covenant for the Civil and Political Rights artikel 17 yang itu diratifikasi juga di Indonesia. Terus tahun 48 juga ada di Amerika itu ada deklarasi hak dan juga kewajiban dari para civil society itu juga dipakai. Tapi yang tadi gue sebutin itu yang mostly dipakai. Ada juga tahun 69 artikel 11 American Convention for Human Rights. Terus ada juga tahun 89 dan ini referensinya masih ke eh, kebijakan-kebijakan lanskap internasional yang kemudian banyak diratifikasi ke negara-negara. Lalu kemudian di negara-negara di Indonesia itu sudah berlaku UU PDP tahun 2024, teman-teman. Ya, salah satu referensi utamanya dari kebijakan-kebijakan lanskap internasional yang tadi ku sebutin. Jadi jangan ya teman-teman ya. Oke, kita bisa langsung ke mystery box selanjutnya. Kita bisa mulai vote lagi. Ya, kita keluarkan nomor 2. Ada mystery box 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mari kita vote chat. Ayo chat. Ayo kita vote chat. Mulai vote lagi chat. Kita buka polling. Tolong Min, buka polling Min. Harus minta buka polling. Buka polling aja, buka polling, buka polling. Oh, langsung aja, langsung aja. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Oke, 5 banyak banget nih, 5 nih, 5 sama 7 nih. 5 7 baru dong sih. 5 5 5 teman-teman. Oke, santai santai. Nomor 0 akalnya. 5 ya. Aku melihat banyak sekali 5 di sini. Oke, kita buka nomor 5, kita sepakat nomor 5 saja. Kita sepakat nomor 5 saja karena ada banyak banget 5 di sini. Oke, kita buka nomor 5. Jeng 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 jeng. Internet network. Jeng 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 jeng. Oke, internet network teman-teman. Ya. Jadi Mas Nasrul ada yang mau disampaikan tentang internet network ini kah? Internet Apa yang network iya iya. Adakah yang mau diceritakan? mungkin sedikit aja ya tentang Boleh, internet boleh, network boleh. dan Boleh. ya kita teman-teman sekarang kan udah ngerasain ya, bahkan dari kecil mungkin ya, internet terus gimana sih cara kehubung sama orang. Tapi teman-teman tahu nggak
di dalam internet itu ada apa aja gitu. Nah, di dalam internet itu sendiri ada yang namanya atau IP untuk data kalian terhubung itu sebagai alamat kalian sendiri. Contoh analoginya, aku mau kirim surat nih, terus kemana gitu. Nah, kemananya itu di IP tadi. Oh, aku mau kirim surat, contoh Mas Izaya dengan IP 192, 168, 131, 12. Oh, ini Mas Izaya gitu. Nah, datanya dikirim ke saya secara garis besar. Internet itu seperti itu, teman-teman. Tuh, mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Izaya. Oke, jadi teman-teman ya, perspektif dasarnya ya, mekanik tentang gimana sih internet itu bekerja itu sangat-sangat simpel, teman-teman. Jadi sistem komputer dan juga jaringan lainnya ya, termasuk telepon atau PS atau eh, hal-hal yang lain gitu, yang lampu, bahkan lampu rumah sekarang kan ya udah terhubung juga ke internet. Nah, setiap dari ini ya, itu bisa ditemukan endpoint-nya ya, dan duduk atau menempati suatu lokasi tertentu yang tadi sudah disebutin sama Mas Nasrul sebagai IP, yaitu alamatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kayak mailing system, kayak kalian ngirim pesan ke satu alat, lalu kemudian alat yang lainnya akan merespon. Nah, simpelnya internet itu bekerja seperti itu ya, yang kemudian tentang network ini biasanya dijelaskan dalam model hourglass ya. Ya, ini jarang sih untuk didistribusikan sebagai prinsipal, tapi model hourglass itu sebuah konsep sentral ya, yang kita bisa ngerti desain dari protokol internet itu tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat hourglass atau jam pasir lah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu hourglass, hourglass tuh kayak jam pasir yang bisa ditebalikin gitu. Nah, yang bagian atasnya itu ada terdapat email, ada WebP, ya kan, ada VoIP, ada P2P, ada RTSP, ada TCP, ya. Lalu kemudian, oh, TCP sama UDP tuh di bagian bawahnya, di tabung bawahnya. Lalu kemudian ICMP, lalu di tengahnya ada IP, terus ada di bawahnya lagi ada Ether, ada Sonet, ada ATM, ada Fiber, ada TP, ada Cat5, ada Wi-Fi, dan juga GSM. Nah, ya, ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin teman-teman udah kenal lah, kayak misalnya ada email, ada Cat5, ada Wi-Fi, GSM, ada Fiber juga, ya. Jadi ini adalah sebuah model yang sangat-sangat membantu kita untuk mengerti desain dari internet itu seperti apa. Jadi menurut model ini ya, semua dari layer atas itu tadi seperti email, web dan lain-lain ya, itu adalah protokol surface-nya atau protokol yang akan muncul pada layar kalian gitu. Internet apa segala macam ini yang akan muncul di atas kalian gitu. Nah, ide di balik ini semua punya satu titik yang sama ya, yaitu koneksi teknologi seperti Wi-Fi ya. Mereka ini semua dibangun di atas koneksi, ya, entah itu koneksi fiber, entah itu koneksi GSM, entah itu kabel cat ya, entah TP dan lain-lain sebagainya itu ya. Oke, jadi ini ya teman-teman yang lain juga sudah paham lah tentang jaringan-jaringan internet ini ya, teman-teman TKJ apalagi udah ini banget lah ya, udah ngelotok banget lah. Nanti juga kita bakal mungkin di kesempatan lain kita bakal ngomongin lebih jauh tentang router ya, cara-cara kerja routing, lalu kemudian penyedia internet, layanannya seperti apa aja gitu loh. Ya, terus juga internet coverage atau sejauh mana internet itu sudah masuk ke suatu wilayah, ya ini masih masuk dalam diskursus internet networks gitu loh. Jaringan internet yang mau diputus 7 hari itu beneran dah. Wah, kita tahu. IP itu kan angka. Cara bikin IP itu menjadi nama atau bisa dibaca manusia bagaimana? Ya, mungkin Mas Nasrul bisa dijawab pertanyaan itu. IP itu kan Gimana? angka. IP itu kan angka. Kalau cara bikin IP itu jadi nama atau bisa dibaca manusia itu gimana? Oke, teman-teman. Jadi kan eh, gimana? Bahasa komputer dan bahasa manusia itu 180 derajat berbeda. Kita tahu dua analogi, IP address dan DNS, domain name system namanya. IP address itu konversi dari nilai, kalau nggak salah itu 2 pangkat ya, 2 pangkat gitu kan. Kalau di jaringan itu, nah 2 pangkat itu jadikan bahasa komputer by matematik kan. Tapi kalau manusia kan nggak mungkin kita
bahasanya matematika banget. Wah, pusing orangnya coy kita. 2 apa kedua itu, susah gitu kan. Nah, biar lebih mudah, ada yang namanya DNS, Domain Name System, merubah dari angka tersebut, angka yang 192, 168, berapa, 131, 12 gitu kan, menjadi nama yang mudah mengerti seperti, mungkin minerva.com gitu kan. Nah, itu kan lebih enak kalau kalian cari tuh, tinggal ketik aja di Google minerva.com, tapi di balik, minerva.com tersebut ada IP yang yang di-setting di awal yaitu 92.168 dan itu unik, punya kalian sendiri, biar nggak tumpuk sama orang-orang lain. Nah, IP ini ada banyak layer sebenarnya, ada 5 kalau nggak salah ya kan. Ada yang pakai 255, 192, ada yang wah tulisannya aneh-aneh tuh. Nah, itu, eee, tergantung kebutuhannya. Semakin kompleks data yang kalian makin kompleks. Biar apa? Ya biar tidak bentrok gitu, teman-teman. Terus di setiap IP itu ada yang namanya, port, ya kan. Nah, port itu juga berbeda gitu. Kita tahu bahwa ada HTTP, HTTPS, WWW, gitu kan. Nah, secara garis besar itu adalah pintu masuk kalian ke internet tersebut, gitu, teman-teman. Kalau kita bahas port mungkin panjang banget ya, soalnya port itu banyak banget dan beda angka, beda kegunaan juga. Oke, benar sekali nih kata Mas Nasrul nih. Apakah bisa bentrok ya? Karena IP itu sudah didesain unik setiap perangkatnya, maka ini akan meminimalisir risiko bentrok dan selama ini ya malfungsi bentrok hanya terjadi sesekali saja kan teman-teman ya. Jadi IP ini meskipun dia bentuknya angka ya, tapi nggak apa ya, nggak secara langsung user itu atau pengguna itu akan concern tentang hal tersebut karena dia berada pada uh, layer tengah yang tadi udah aku sebutin di model hourglass. Jadi pun kalian tidak tahu IP kalian, ya itu tidak apa-apa, kalian masih akan bisa terhubung ke internet selama aksesnya tersedia gitu. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Ayo chat, ayo chat. Ada pertanyaan lain gak chat? Ayo chat. Kita tunggu nih satu pertanyaan lagi mungkin ya. Atau Mas Nasrul mau menceritakan tentang layanan internet dan juga hosting, Mas Nasrul? Internet sama host. Iya. Jadi gini, analogi dasar, internet mungkin, gimana sih caranya agar website kalian bisa cari atau nama kalian itu bisa dicari, itu menggunakan hosting ya teman-teman. Hosting itu fungsinya ada menambahkan data kalian ke dalam satu server yang bisa diakses oleh orang banyak. Biar apa? Biar kalian mudah dicari gitu. Contoh gini, dalam satu rumah itu banyak orang, tapi kalian, belum ada di dalamnya. Nah, gimana sih cara orang lain itu mencari kalian kalau kalian belum ada di dalam rumah tersebut? Nah, hosting itu membawa kalian ke dalam rumah tersebut agar apa? Agar bisa dicari orang lain, gitu analoginya. Jadi orang yang ada di satu forum tersebut bisa saling bertukar pikiran, bertukar informasi dengan apa ya? Dengan syarat kalian itu harus ada di dalamnya dulu. Itulah hosting, teman-teman. Mungkin gitu. Oke. Ini ada pertanyaan yang cukup baik nih ya. Kalau pakai VPN, IP-nya ketahuan nggak ya? Terus cara melindungi IP gimana? Ya, IP itu kayak alamat dan apa ada melindungi IP? Ada nggak, Mas Nasrul? Kira-kira? Yang mana nih yang cara melindungi IP ini? Ya, ini kan masih berkaitan nih tentang VPN dan juga IP nih, ngelindungin IP. Mhm. Katanya kalau kalau pakai VPN kan nggak ketahuan nih IP-nya. Ya, jadi kegunaan VPN itu adalah satu, menyembunyikan IP asli kalian. Jadi IP asli kalian itu ditumpuk. Contoh gini, IP itu kan beritahu bahwa perangkat kalian itu apa, aksesnya apa, lokasinya di mana, terus waktu ngaksesnya jam berapa sampai jam berapa, simpan di dalam IP kalian yang dikirim di server gitu. Nah, gunanya VPN adalah menyamarkan IP asli kalian ke IP yang redirect VPN. Layer pertama tuh yang ditampilin adalah IP-nya VPN, walaupun ketika kita scanning di dalam IP VPN kalian ada IP hidden IP, yaitu IP kalian yang IP asli. Apakah bisa melindungi? Iya, perlindungan pertama firewall itu VPN pasti redirect kan, redirect IP. Itu keamanan paling dasar dan paling fundamental untuk di server ataupun kalian sebagai developer ya. Contoh gini, kalau kalian run
program kalian di tempat ramai, terus kalian pakai Wave di kafe atau Wave orang umumnya pakai, kalian harus pakai VPN. Biar apa? Biar website kalian, kalau kalian run di lokal, orang lain nggak bisa akses. Soalnya website yang kalian run di lokal itu sangat rentan untuk satu dicuri datanya, dua obrak-abrik datanya gitu kan. Nah itu disarankan. Oke, ini ada pertanyaan baik sekali nih. Ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi internet dan networks. Internet itu diciptakan untuk menjadi jaringan desentralisasi atau tidak terpusat agar ketika perang nuklir terjadi, jaringan itu tetap ada. Maksud dari ketika perang jaringan internet itu tetap ada tuh gimana ya? Nah, gini teman-teman, kita kan sudah di abad 21 gitu loh. Dan tentang hal seperti ini, meskipun internet itu mungkin unik ya dari sosial ekonomi politik gitu, fenomena sosial ekonomi politik, tapi ternyata beberapa diskursus itu sudah membicarakan tentang hal-hal seperti ini. Contohnya di internet governance. Nah, internet governance ini sebuah diskursus yang eksklusif tidak membahas tentang designing komputer yang dilakukan oleh computer scientist gitu atau ilmuwan komputer. Ya mereka nggak lagi ngomongin tentang hardware, software dan lain sebagainya, tapi ngomongin tentang rules, kebijakan, aturan-aturan yang ada gitu loh. Nah, ketika perang terjadi itu kan terjadi instabilitas politik ya teman-teman. Lalu kemudian sementara kebutuhan tentang komunikasi dan lain sebagainya itu masih tetap ada pun perang terjadi gitu. Lalu dunia berakhir tentang dunia berakhir oleh perang gitu loh. Jadi internet governance ya itu telah dibicarakan juga oleh beberapa technicians ya bersamaan dengan sosiolog-sosiolog yang lain gitu. Jadi jaringan internet itu akan diusahakan tetap ada supaya manusia itu tetap terhubung dan setiap negara itu dapat menciptakan stabilitas politiknya masing-masing. Ya siapa sih yang mau perang gitu loh. Kira-kira kan kayak gitu gampangannya ya. Dan entitas internet governance tuh ada banyak banget. Contohnya ada ICANN atau juga ada RIRS, ada IETF juga, ada W3C, ada ICOC juga ya. Dan ini punya implikasi soal decision making ICT di lanskap internasional. Kira-kira seperti itu. Oke. Chat, kita kayaknya harus pindah ke mystery box selanjutnya. Ini ada tersisa mystery box 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ayo chat langsung vote aja mystery box selanjutnya. Tujuh semua. Ini 7 semua nih, Lucky 7 nih. Lucky 7 udah. Kita langsung aja nomor 7. Kita buka. Dapat apa kira-kira? Quantum machine learning. Dari sekian banyak dapatnya bom. Dapatnya bom. Sangat berat ini, Pak. Kata gua, Pak. Quantum machine learning. Baik. Ini sudah ranah yang masih seru sekali. Saya persilahkan waktu dan tempat, saya persilahkan. Wassalamualaikum teman-teman, terima kasih ya. Oke. Ini. Di sini ada yang tahu nggak apa itu komputer kuantum ya teman-teman ya? Mungkin sebagian besar dari kalian ya udah tahu ya kan. Google, IBM itu rilis komputer kuantum 2020. Nggak lama dari itu tahun 2023, 2024 udah ada yang namanya quantum machine learning ya kan. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu machine learning ya kan. Nah, machine learning itu adalah logika di artificial neural network ANN yang kita bilang tadi, si AI tadi, itu ada keterbatasan tentang komputasi, kecepatan dari komputasi tersebut ya kan. Karena semakin banyak datanya, berarti komputasinya akan semakin lama. Nah, disinilah muncul kuantum komputer dan quantum machine learning untuk menangani hal-hal tersebut. Nah, masalah utamanya adalah quantum machine learning tidak lagi menggunakan komputasi yang kita biasa gunakan atau matematika yang biasa kita gunakan. Jadi matematika yang digunakan di quantum machine learning adalah matematika kuantum. Jadi apa sih bedanya matematika yang kita pelajari sama matematika kuantum? Sangat beda, teman-teman. Gitu. 180 berbeda. Jadi di quantum machine learning itu sendiri hitung ketika datanya itu bisa dilihat. Ya, jadi di
matematika dasar, matematika yang kita pelajari adalah 1 tambah 1 itu bisa dihitung sama dengan 2 gitu kan. Udah fix itu sama dengan 2. Tapi kalau udah masuk ke yang namanya logika kuantum, 1 tambah 1 itu probabilitas dari 2. Bisa 2, bisa juga tidak sama dengan 2, ya kan. Nah, bisa diklarifikasi menjadi 2 itu ketika datanya itu dilihat secara real. Kita lihat sendiri tuh data. Oh, 2, benar-benar 2 nih, karena kita udah lihat, udah kita verificate gitu kan. Nah, masalah utamanya adalah quantum machine learning ini tidak diciptakan untuk komputer kalian yang sekarang yang memakai prosesor apa Intel, Ryzen gitu tidak. Jadi secara khusus sebenarnya quantum machine learning ini diciptakan untuk komputer kuantum karena apa? Ya tadi komputasinya beda. Contoh gini, komputer kalian itu pakai binary, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 gitu. Tapi komputer kuantum ini enggak, binarinya beda. 2 pangkat 1, atasnya ada 1, atasnya lagi ada 1, ada lagi 1, ada lagi 1. Terus bercabang dari 1 tadi. 2 pangkat 1, atasnya ada 1, terus ada 3, ada 4 gitu. Jadi bercabang 8 ke atas, 8 ke kanan. Jadi model 3 dimensi. Ada Z-nya. Jadi bukan X, Y doang. Jadi kalau kita tahu bahwa perhitungan komputer yang sekarang itu cuma perhitungan dari X dan Y doang. Jadi data yang dikumpulkan adalah data X itu 2 dimensi. Karena apa? Ya masih keterbatasan di logika bit tadi, bit logic tadi. Tapi beda dengan komputer kuantum karena dia udah menggunakan komputasi yang sangat-sangat berbeda, teman-teman. Dia udah menggunakan Z tadi. Jadi data yang dimasukkan adalah X, Y, Z. Kenapa? Kenapa kemarin ada wacana bahwa oh, Bitcoin bisa dibobol dengan komputer kuantum. Nah, dia pakai Z tadi. Nah, itu lebih cepat, sangat-sangat cepat itu, teman-teman. Jadi, quantum machine learning itu adalah hal masa depan ya. Sekarang kan masih teoritis kan, masih eksperimental gitu dan bukan diciptakan untuk komputer kalian yang kalian gunakan sekarang. Bisa, sangat bisa kalian itu melakukan simulasi, tapi simulasinya itu bukan untuk kalian pakai, ya kan? Jadi simulasinya itu buat kalian lihat doang. Oh, cara si komputer kuantum tuh kayak gimana sih jalannya machine learning yang pakai logika kuantum. Soalnya kita tahu di sana itu ada yang namanya entanglement. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam rumus matematikanya, di dalamnya itu kita main sudut sin costan. Nah, sin costan ini harus diputar sumbunya agar bisa masuk ke entanglement. Setelah masuk ke entanglement, itu akan diambil dimasukkan ke logika machine learning yang kita pelajari selama ini, gitu kan. Nah, itu baru bisa kalian implementasi di komputer kalian. Caranya seperti itu dan itu sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Karena apa? Satu, udah tak coba sendiri, komputer overhead, ya kan? Panas banget untuk sekitaran 1 juta data itu cuma angka doang, prediksi angka ya kan. Dan itu nggak worth it untuk dicoba, bisa ngehang itu komputer. Jangan gitu. 2, perhitungannya sangat sulit, sangat-sangat sulit dan sangat-sangat kompleks karena di sana ada banyak perhitungan. Tapi kalau biasanya saya pakai Bell-State ataupun Schrödinger, boleh kalau kalian pakai Schrödinger ya kan. Tapi kalau saran saya untuk analisis, untuk tahu gimana cara kerjanya itu pakai rumusnya Bell-State gitu. Soalnya Bell-State itu lebih segmented dan lebih kecil. Tuh, Mas. Mungkin ada yang ditanyakan karena ya mungkin kita akan bahas garis besarnya. Oke, ya untuk qubit itu sendiri ini ya teman-teman ya, karena memang pemrosesan yang terjadi itu sudah bukan lagi 0 atau 1 gitu loh. Tapi ya udah bukan classical bit lagi lah, makanya itu dinamakan qubit karena ada superposisi yang terjadi pada prinsip-prinsip kuantum. Ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk harga kuantum komputer sangat-sangat amat mahal, lebih dari ratusan juta dolar, dan itu nggak mungkin untuk kamu itu bisa membelinya. Bahkan sekelas Microsoft saja masih model Majorana 1 itu masih eksperimental, belum model quantum computer yang final. Jadi itu masih prototype, belum belum yang benar-benar wah siap jadi pakai gitu. Namun apa ya, beberapa software itu sudah dikembangkan ya, seperti quantum control software yang ditawarkan oleh Qblocks ya. Jadi ini untuk inilah untuk nge-streamline
eksperimen-eksperimen kuantum yang dilakukan oleh para developer dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Tapi apakah mungkin dunia para multiverse dideteksi dengan komputer kuantum, karena komputer kuantum dapat mempermudah dalam mengatasi masalah seperti superposisi. Skalanya tolong jangan kosmik ya teman-teman ya. Wah, sulit coy. Kita skalanya di ini aja. Jadi di quantum machine learning itu disiplinnya itu mengeksplorasi titik-titik temu dari ide-ide kuantum dan juga komputer yang selama ini berkembang gitu loh. Jadi meskipun pada ide-ide kuantum, fisika kuantum itu yang mengeksplorasi juga tentang MWI, manual interpretation dan lain sebagainya, akan tetapi tidak semua konsepnya kemudian diimpor ke dalam diskursus quantum machine learning. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Apakah quantum Ada machine learning itu efeknya. bisa mengubah AI menjadi strong AI, alih-alih jadi AI standar saja? Gimana Iya. menurut Jawabannya iya coy. Mas Nasrul? Iya, karena gini, udah tak jelasin di awal, AI yang sekarang itu keterbatasannya adalah di komputasi ya kan. Makin banyak data yang mereka ambil, makin lambat komputasinya, udah jelas itu. Kita tahu semua kan. Nah, komputer kuantum ini nyelesain masalah komputasi tersebut, tapi bukan untuk ini ya. Komputer kuantum itu bukan untuk AI yang kalian gunakan saat ini, mungkin ChatGPT atau itu. Lebih dari itu, soalnya Ini nih, buang-buang resource teman-teman. Kalau kalian bikin, kalau ada komputer kuantum terus dibikin ChatGPT itu buang-buang resource. AI-nya itu lebih dalam daripada AI-nya itu untuk bantu mungkin biotek gitu-gitu, biotek untuk lihat bahwa oh kita bisa obat untuk segala macam penyakit, mungkin yang seperti komputasinya lebih luas dan kegunaannya pun lebih strong AI ya. Sangat ada eksperimen kuantum yang Mas Nasrul pernah. Oh, eksperimen kuantum. silakan, Ngitung doang, silakan. Bang. Ngitung doang. Ngitung, ngitung Saya apa tuh? Ngitung apa jadi tuh? hitung kuantum, kuantum. QML, ngitung QML, gabungin logika Bell state sama Strudi itu doang. Terus bikin simulasi di komputer, walaupun komputer saya mau meledak ya kan. Karena saya belum ada resource untuk ke superkomputer atau komputer kuantum, jadi saya belum ke sana, Pak. Saya tidak punya uang. Oke, jadi selain kendala dari sisi pemrogramannya teman-teman ya, VML juga ini menghadapi beberapa tantangan yang signifikan juga ya, seperti contohnya untuk menjalankan tugas-tugas machine learning yang kuantum ini diperlukan juga hardware yang punya kekuatan yang cukup untuk menjalani itu gitu loh. Jadi ada beberapa masalah juga seperti contohnya bottleneck pada data loading QRAM ya. Jadi ini yang sangat umum ditemukan ya. Itulah kenapa Iya. komputer-komputer biasa itu, apalagi kalau kalian cuma modal laptop gaming 10 jutaan, itu nggak akan mampu untuk menjalankan eksperimen-eksperimen quantum machine learning ya, karena bahkan komputer server yang sudah eh, gigantik pun ya kecepatannya masih perlu ditingkatkan lagi lah untuk menghadapi bottleneck dari data loading input ini. Kira-kira seperti itu. Belum lagi kan kita juga ya untuk bikin arsitektur prosesor sebesar 2 nanometer saja masih kesulitan gitu. Apalagi kita mau apa namanya, mau ngatasin masalah-masalah kayak dekoherensi, lalu kemudian ada noise ya, karena qubit itu kan sangat sensitif ya terhadap noise environmental gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi device-device yang beredar secara umum di masyarakat ini belum mampu untuk menjalankan UML, teman-teman. Tapi Ya benar, RAM kita secara mahal gara-gara AI. kita mahal. No. Benar, benar, benar. Jadi gimana Tapi tadi secara secara ini, apa? teman-teman, secara matematika tuh menggiurkan ya. Perhitungannya tuh 4 kali lebih cepat. Ya Orang gila, kita 4 kali. menghitung satu fungsi saja mungkin teman-teman ada yang ketagihan, ada juga yang tidak menyerah gitu. Jadi ya mungkin kita bisa bicarakan di lain kesempatan ya tentang quantum machine learning ini. Kita bisa langsung bergeser pada uh, mystery box selanjutnya, teman-teman. Kita masih memiliki 6 mystery box tersisa nih, teman-teman. Iya, iya. 6. Kira-kira akan yang dibuka sebelah mana nih? Apakah berisi bom lagi atau berisi hal-hal yang lain?
kira-kira teman-teman? Oke, ini ada 9, 9, 3, 8, 6, 3. Ayo, dipilih. Ayo lagi chat, lagi chat. Ya, 6 malam plus minggu nih 9 kita. ya. Malam minggu di sini. 6, 9, 9, 9. Oke, karena banyak angka 9, kita ke 9 dulu deh. Mungkin 6 setelah ini ya. Mungkin kalau banyak vote-nya. Kita ke nomor 9 dulu nih, kira-kira apa? Oke, ICT, Rights, and Society. Ya, jadi teman-teman, ICT, Rights, and Society. Ini adalah 3 hal yang berbeda ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang ketika kita membicarakan TIK, ya, lalu kemudian kita membicarakan hak, kita membicarakan masyarakat, sebenarnya hubungan dari itu semua apa sih? Mungkin teman-teman coba ditaruh di chat, ada nggak sih hubungan antara ketiga ketiga apa namanya ketiga hal ini? Ada nggak? Kebebasan, oke, ya. Ada lagi privasi, oke. Terus. Ayo, privasi lagi, oke. Mungkin ada lagi data, ada lagi masyarakat cyberpunk, oke, ya. Keselamatan, boleh. Ada lagi masa depan umat manusia yang maju, oke. Beberapa teman-teman sudah menyebutkan beberapa kata kunci yang cukup baik, yaitu kebebasan, privasi, dan juga data. Ya, jadi ICT atau TIK ini ya merupakan teknologi yang memungkinkan kita kan untuk kita berkreasi, kita berkomunikasi, kita mengirimkan informasi, bertukar informasi satu sama lain, menyimpan informasi atau menyebarluaskan informasi. Nah, aktivitas-aktivitas seperti ini itu mencakup juga proses-proses seperti computing yang tadi sudah kita bahas, telekomunikasi, juga broadcasting, ya, melalui jaringan-jaringan yang tersedia, salah satunya internet gitu. Nah, ternyata ya aktivitas-aktivitas ini dari proses-proses ini itu menyetir beberapa hal seperti ekonomi, politik, dan juga perubahan sosial secara global. Jadi ICT atau TIK ini itu merestrukturisasi atau merekonstruksi ulang lah. Jadi struktur masyarakat itu kemudian berubah, komunikasinya berubah, marketnya berubah, pasarnya berubah, ya, governance atau pengaturannya juga berubah, ya. Pemerintahnya juga mau nggak mau harus berubah. Selain itu civic engagement atau apa ya, keterlibatan publiknya juga berubah gitu. Ya, e-governance ya, benar. Ya. Kemunculan media, telekomunikasi dan juga platform-platform digital itu memungkinkan kita untuk punya konektivitas yang lebih mobile lagi, lebih fleksibel lagi, ya. Dan ini ternyata mengubah juga partisipasi publik dalam berbagai bidang gitu loh, yang tadi aku sudah aku sebutkan. Nah, hari ini ya kita itu sudah membicarakan tentang digital rights atau hak-hak digital yang sekarang itu juga dipandang sebagai basic human rights atau hak asasi manusia juga gitu loh. Dan juga kita tuh ternyata punya hak untuk dilindungi secara online juga gitu loh. Nah, digital rights ini atau hak-hak digital ini itu mengarahkan fundamental freedom atau kebebasan yang asali, lalu kemudian privasi juga dan juga akses terhadap informasi. Jadi hak-hak digital ini ya mencakup 3 topik ya. Yang pertama freedom of expression atau kebebasan berekspresi, lalu kemudian privasi ya dan perlindungan data, dan yang terakhir itu akses terhadap informasi. Nah, ada 3 subbidang dari ICT Rights and Society ini ya. Dan kenapa sih ini penting ya? Karena hak ini itu diperkuat oleh artikel 19 dari ICCPR yang menjamin kita ya sebuah hak untuk mencari, menerima ya dan membagikan informasi, ide ya ke berbagai kalangan melalui berbagai media. Dan kenapa ini penting? Karena ekspansi teknologi digital itu terus-terus meningkat ya, bersamaan dengan kesempatan-kesempatan atau keuntungan-keuntungan dan juga bahaya-bahaya yang keluar lah dari perkembangan tersebut. Lalu kemudian ruang-ruang sipil yang online, yang daring ini, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, itu juga
ternyata secara eksponensial ya itu terus-terusan meningkat ancamannya ya, mulai dari pengawasan, censorship dan lain sebagainya. Yang seperti kita tahu lah dari beberapa kasus-kasus yang sudah teman-teman aktivis juga akan ada beberapa yang ditangkap juga ya. Lalu kemudian hak-hak digital ini juga menjadi penting untuk dibahas karena ternyata melanggengkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat seperti kesenjangan akses dan juga kesenjangan partisipasi. Kira-kira seperti itu. Apalagi trennya khususnya di Asia Tenggara itu eh, mulai mendapat banyak perhatian ya setelah terjadinya COVID-19 yang memaksa kita untuk digitalisasi lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Di pacaran, ya benar. Jadi apa-apa ada I-nya, benar. Ya. Jadi ternyata TIK ini berpengaruh loh terhadap eh, cara kita berpikir bahkan ya lebih jauh daripada itu. Tapi intinya ya kita bisa mengkotakkan satu perkembangannya TIK itu sebagai perkembangan yang murni teknologi baik computer scientist dan juga ketika teknologi tersebut dirilis secara publik dan digunakan secara umum ya mau nggak mau ilmuwan-ilmuwan lain seperti ilmuwan sosial, politik, ekonomi itu pun turut kena imbasnya. Kira-kira seperti itu ya. Makanya kan dari tadi kita ngomongin ada juga yang ngomongin tentang etika penggunaan dan lain sebagainya. Nah, itu baru berlaku untuk dibicarakan ketika sebuah teknologi itu akan rilis atau sudah rilis yang akan digunakan secara umum lah, secara khalayak publik lah. Gitu. Bagaimana perlindungan hak konsumen di Indonesia dalam era ekonomi digital, terutama terkait manipulasi algoritma, dark patterns, transparansi penggunaan data oleh platform e-commerce dan fintech. Oke, ini sangat amat menarik ya teman-teman ya. Perlindungan hak konsumen di Indonesia di era ekonomi digital. Nah, beberapa tahun lalu, nggak beberapa bulan, aku lupa di bulan apa, TITB itu dia ngeluncurin series open lecture ya, yang dimana ada perkembangan yang cukup signifikan terhadap penggunaan AI di bidang ekonomi gitu loh. Bahkan utilitas AI itu dari 75% responden ya itu 61%-nya itu banyaknya organisasi yang artinya ya teknologi ini sudah diadopsi oleh para pebisnis yang ada di Indonesia. Nah, perlindungan hak konsumen di Indonesia ini dilindungi oleh beberapa undang-undang ya. Contohnya di internasional itu tentu saja ya dilindungi sama UN Guiding Principles on Business and Human Rights atau UNGPS dan juga WSIS tahun 2003 dan 2005 gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri terkait hak konsumen itu seringnya dibahas di UU PDP dan juga di UU ITE. Ya meskipun UU ITE itu seringkali disalahgunakan, namun di sana juga mengatur tentang aturan-aturan jual beli secara daring dan juga hak konsumen juga seharusnya dijamin di sana ya. Jadi UU PDP itu lebih spesifik pada privacy and data. Lalu kemudian UU ITE itu sebenarnya dia mencakup ketiga topik yang sudah aku sebutin tadi ya. Meskipun ini rumusannya itu referensial terhadap beberapa frameworks internasional dan juga regional. Framework internasional yang tadi gue sebutin ya. Ada UNGPS, WSIS, dan di regional tuh ada ASEAN ICT Master Plan tahun 2015 sama 2020 dan juga tahun 2025 ada juga ya. Jadi tren legislasinya bisa kalian akses juga di beberapa website seperti SafeNet dan APC atau Association for Progressive Communication. Nanti kalian di sana ada beberapa kasus-kasus yang relevan terhadap perlindungan hak ekonomi di Indonesia, khususnya konsumen ya, dark patterns, transparansi pengguna. Meskipun dalam praktiknya masih banyak penyalahgunaan ya, tapi nggak apa-apa ya. Politik terkait ijazah tapi lain kali aja. Iya, karena bukan topiknya, bukan kita bicarakan lain waktu saja. Bisa nggak kita meminta penghapusan data jika diperlukan? Bisa. Akan tetapi kamu punya uang seberapa banyak terhadap organisasi yang mampu melakukan hal tersebut dan yang pastinya datamu tidak akan 100% hapus. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Untuk kejelasan spesifik tentang platform e-commerce dan fintech itu sendiri, aku tidak
menggeluti lebih lanjut tentang e-commerce dan fintech karena terakhir pengalamanku di perumusan kebijakan digital regional Asia Tenggara itu aku berada di privacy and data yang kemarin ngebahas tentang kasus foto di pekerja imigran Malaysia. Jadi di Malaysia punya kayak aplikasi semacam Satu Sehat, ya, dan itu transparansinya kacau, transparansi datanya gitu. Jadi hak-hak para pekerja ini terancam. Tapi menilai dari situ kita juga ngebandingin juga sama yang terjadi di Indonesia dan ternyata di Indonesia juga nggak terlalu jauh berbeda. Maka dari praktik di sektor kesehatan yang saja seperti itu, kita bisa melihat beberapa berita-berita yang cukup tidak nyaman lah, tidak mengenakan gitu. Ya kita udah tahu lah di fintech juga kan banyak teman-teman yang KTP-nya terancam untuk pinjol gitu loh dan lain sebagainya. Ya, jadi masih belum optimal lah perlindungan hak konsumen di Indonesia. Kira-kira aku yang bisa aku sampaikan tentang hal tersebut paling itu aja. Oke, Yap, Mas Nasrul ada yang mau disampaikan? Halo, Nasrul. Mas Nasrul? Lanjut aja kali ya kita ya. Boleh. Kita Oh iya, masih sorry. ada beberapa Ya. mystery box lagi, 5 mystery box lagi. Silakan chat, langsung saja chat. Nomor 3. Oke, ini kita bisa bicarakan di lain kali ya tentang Society 5.0, gimana masyarakat bisa memastikan penerapan AI tanpa berpusat pada kemanusiaan dan tidak memikirkan kelompok marginal. Karena itu ini ya masih terhubung dengan gender dan ICT. Itu ada dalam diskursus tersebut dibahas juga tentang itu. Oke, 3 karena ada proker wifi gratis. Oke, kita buka nomor 3. Jeng jeng jeng, dapat apa? Computing Information Technology. Silakan. Ini ranahnya Mas Nasrul ini. Oh, Lebih ke ini sih sebenarnya kalau dari yang aku lihat dari tema ini tuh Computing Information Technology itu lebih ke perkembangan komputernya itu seperti apa. Jadi secara timeline sejarahnya dan di sini banyak disebut hal-hal teknis tentang ini ya hardware komputer dan lain sebagainya. Jadi teman-teman computing information technology itu banyak dibahas ketika kalian ngomongin tentang awal mula telegraf, lalu kemudian progressive communication, ya kan, kayak misalnya yang tadi disebutin juga tentang komunikasi yang terjadi pada perang itu seperti apa, ya kan. Ini banyak dibahas tentang hal-hal tersebut dalam computing information technology. Ya, aku sebenarnya punya handbook yang pengen dibagiin juga ke teman-teman, yang bisa teman-teman baca. Tapi mungkin aku bakal bagiin di akhir sesi ya, karena tidak memungkinkan untuk membagikannya saat ini gitu. Tapi dari Mas Nasrul sendiri, ada yang mau disampaikan? Jadi ya kayak Mas saya tadi bilang ya itu adalah pengolahan data sistem komputasi perangkat keras terus perangkat lunak jadi satu ya teman-teman. Kayak gimana sih kerjanya Oke, mungkin dari teman-teman ada nggak sih yang ada nggak sih yang mau ditanyakan tentang hal ini? Karena sejujurnya kita udah cukup banyak membahas tentang computing and information technology ya, dari tadi itu kita ngomongin internet dan lain sebagainya. Itu lebih ke mikro detailnya lah yang dari tadi kita bicarakan. Karena computing information technology itu ya lebih ke garis besarnya gitu loh. Ya, jadi lebih banyak sejarah, terus habis itu perkembangan hardware softwarenya, banyaknya hardware sih, karena banyak cerita-cerita juga di sana. Bedanya ICT dan CIT ini apa ya? Computing Information Technology itu spesifik pada alat-alat device-device yang memungkinkan komputasi, sementara ICT ini itu lebih ke yang memungkinkan teknologi yang memungkinkan komunikasi informasi. Nah, karena computing itu infoin aja ya, kalau mau diucekin nggak apa-apa kayak gitu ya. Ke warung doang tapi ya boleh. Ini karena berhubung udah lu juga ya, jadi langsung kawan-kawan box nomor berapa? Tinggal sisa 14. Oke, 4 dari itu. Nah, ini si Izaya Mas hostnya lagi noise ini, lagi chaos banget. 4. Oke, nomor 4 di sini. Kita langsung buka saja ya. Cloud. Oke, kita bahas. Ini streamku masih kelihatan nggak ya? Masih Oke, sip. Oh, ke pause kah? Wait, ke pause. ada ya? Oke. Oke. Iya, Mas Izaya sudah mulai kondusif.
Ada tawuran itu kayaknya. Malah Tawuran-tawuran nih. bahaya Oke, bahaya cloud. bahaya. Paling kan ini sih, Srul, ini aku, Mhm, take over aja ya. Kalau boleh, monggo. aku, kebayang-bayang soal cloud, ya kebayang pasti awan ya, cuma harusnya kan kalau untuk di konteks teknologi ini, cloud maksudnya, penyimpanan data gitu ya, cuma dalam bentuk yang Iya, lebih besar apa gimana gitu, nggak tahu sih aku. Cuma, eee, mungkin bisa cerita-cerita kali ya kalau, nyimpen data dalam jumlah yang cukup besar, itu kan biasanya di server tuh. Nah, mungkin mhm. ada hubungan tuh antara cloud dan server. Coba bisa dijelasin nggak, Kak? Yo, kita tahu Google itu punya cloud server. Mereka itu namain, kenapa sih namanya cloud server gitu? Soalnya analogi mereka itu awan itu ada di mana-mana dan menurunkan hujan di mana lihat, diakses oleh siapapun gitu. Nah, itulah namanya cloud server ya mereka itu. Nah, cloud server itu adalah server secara umum yang kalian tahu bahwa ya server itu untuk nyimpen data, tugasnya itu cuma buat itu saja. Tapi juga bisa ditambah untuk pengamanan juga, nyimpen data kan. Ya mungkin datanya disimpan terus nggak diamani. Nah, cloud server ini sendiri ini tadi dikembangin oleh Google, AWS, Azure. Nah, mereka ini apa sih fungsi bukan fungsi, apa sih sebenarnya yang dikerjain si cloud ini secara di dalamnya gitu kan. Nah, di dalam cloud kalau kalian pernah coba desktop remote protocol kayak gini, kalian ngendali komputer Windows yang tempat lain, contohnya gini, kalian terhubung satu internet, ya kan, terus kalian itu mau ngakses komputer B, sedangkan kalian punya komputer A. Ya kan? Nah, kalian masukin tuh kayak IP, terus passwordnya mereka. Nah, itu kehubung kan. Nah, itulah yang dinamakan server pribadi, server level PC. Nah, itu sama kayak ke komputer apa cloud server sistemnya tuh di dalamnya tuh ada yang namanya IP, terus ada yang namanya port gitu-gitu kan. Nah, masuknya itu harus sama, yaitu IP-nya berapa, portnya berapa, passwordnya apa. Nya itu banyak ya. Yang paling sering port 2 terus portnya yang itu bisa masuk untuk remote desktop protocol itu. Dan cloud ini juga sangat erat hubungannya sama si cyber. Wah, kita punya penyimpanan nih, masa ya nggak diamanin gitu kan. Nah, keamanan ini sendiri masuk di port-port yang lain-lain juga seperti port 443 GPS gitu kan. Yang tadi kita bahas di DNS, IP itu sama. Nah, masuknya ke server itu juga kayak kalian ngakses internet, kalau kalian akses browser kayak apa ya, Tokopedia, terus kalian masuk ke cara ngendaliin server pun juga sama kayak gitu. Contohnya, oh komputer dengan IP klik, terus kalian masukin password, import, sama. Oke, jadi kayaknya banyak ya model-model dari cloud ini. Kalau misalnya dan Eee, mungkin nanti juga bisa diceritain kali cloud yang bisa dipakai Mhm, buat AI gitu. Tapi sebelum itu dari pertanyaan my desired person dulu, model cloud nih, ada beda-beda ya, public, privat. Kalau yang paling cocok dipakai buat di Indonesia tuh yang mana Sru? Antara publik, privat, misalnya buat perbankan, buat retail, e-commerce atau UMKM, mana yang paling cocok? tergantung usernya juga ya, karena itu kan beda harga juga kan, tergantung satu user, kemampuan user membayar server per month tuh yuk, per month atau per year kan, itu satu, maintenance-nya juga, terus ya kegunaannya untuk apa. Kalau kalian biasa-biasa aja pakai simpen data yang nggak terlalu bahaya ya, yang nggak usah privat-privat banget, perbankan gitu. Oh, iya Terus di tergantung server sendiri kan IaaS kayak, oh servernya ini kosongan nih, itu lebih murah untuk kalian. Kosong, bener-bener kosong. Kalian sewa tuh server, kalian bikin port, kalian bikin relasi. Cara untuk save folder, cara untuk save file, cara untuk save ini, ya ada yang namanya PAS. Itu kayak kalian, kalian udah sewa rumah setengah jadi, ya kan. Nah, kalian tuh udah disediain kayaknya. Tapi untuk relasi penyimpanannya kalian bikin terus ada apa, pembatasannya untuk user ini nggak putar satu lagi, ada SAS, itu udah jadi, tinggal kalian pakai dari maintenance orangnya. Nah, itu lebih iya, mahal ya. tergantung user ya. Oke, Tergantung user. terus oh udah balik nih Mas Zai nih. Halo, Mas halo, halo, Zai, halo, halo. oke. Halo. Chaos baru habis Halo. tawuran. Iya, Oke, aduh, ini aku basah heeh, sekali. aku mau, balikin lagi nanti ke Izaya, tapi, sebelum itu bisa kali nih dari pertanyaan, eee, Bang Bang Tansita ini ya, eee, cloud digunakan untuk AI, itu juga bisa tuh, cloud computing Ya, gitu? cloud ini
sangat bisa dipakai untuk AI kan, karena, sistemnya cloud soalnya, sistemnya cloud tuh bisa diakses dimanapun dan kapan itu adalah sistemnya si cloud. Nah, AI ini harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun, tapi dengan batasan adalah kalian harus terhubung sama internet terlebih dahulu tuh. Nah, sangat bisa dan emang udah diimplementasikan, sekarang pun udah jalan kan untuk Gemini, tapi kalau Gemini mah pas. Oke, tapi Mas, bukannya sudah digunakan ya? Misal kayak, ya kita ngomong beberapa platform deh, GPT, Gemini, Cloud, DeepSeek, Mhm, dan lain sebagainya. Itu kan mereka sejujurnya service yang mereka tawarkan itu kan cloud computing bukan? iya. Oh, oke. Jadi gini, cloud server sama cloud computing tuh beda ya, teman-teman, Oh, sorry. beda ya, beda ya, Tapi beda ya. iya, ya. Jadi kalau cloud server tuh untuk menyimpan, ya kan. Mhm. Tapi kalau cloud computing tuh untuk komputasi lewat internet. Nah, keduanya Oh, itu oke bisa oke jadi oke. satu kesatuan. Iya 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 iya. Berarti yang cloud server tuh kayak G Drive gitu-gitu ya, Ya, ya Terabox. storage lah pokoknya ya, Mhm 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 mhm. gitu. Tapi kalau Oke cloud oke. computing itu lebih ke komputasinya, menyediakan sumber daya. Hmm, Jadi itu sebenarnya dalam satu kesatuan di server, tapi emang penyebutannya aja beda. Jadi dipecah lagi oke. kayak kalau kan ini kalau di Google Arsitektur mereka itu udah beda-beda nih. Ya tadi cloud computing, cloud storage, cloud server, cloud ini, cloud itu, wes banyak tuh kan. Tapi secara garis besar itu cloud itu dalam satu server maintenance. Tapi beda-beda Oh, untuk tugas yang spesifik. oke teman-teman semuanya. Oke, mengingat kita sudah berada di penghujung waktu nih 21.40 nih, tapi kita masih punya 3 mystery box nih teman-teman. Kita langsung bergeser ke mystery box selanjutnya aja. Kira-kira kita bakal buka yang nomor berapa ya teman-teman? 6 6 6. Iya. Pada minta nomor 6 nih, belum dibuka nih Mas nih. 6. Oke, kita buka deh Mas, nomor 6 Mas. Jeng 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 jeng. Kira-kira apa? Jeng jeng, front end dan back end. Front end, Ini back dia. end. Ini Ini dia. dia Yang keahlian. membuat saya pusing Tapi kan yang membuat Anda menjadi beliau juga. Wele. Iya. Iya. Silakan silakan. Mas Nasrul. Oke. Oke, kalau anak TKJ ya, mungkin udah familiar lah ya. TKJ, RPL tuh kayak front end, back end. Wah, kata-kata yang tidak usah dipikir lagi. Udah ada di otak tuh ya. Nah, tapi yang belum familiar, saya jelasin dulu. Front end adalah tampilan awal pada sebuah website. Jadi kalau kalian masuk ke dalam website atau di browser, kalian masuk ke tampilan awal yang ada tulisan, terus ada gambar, ada animasi itu adalah front end. Nah, back end ini adalah komputasi sebelum ke server. Jadi dari front end itu masuk, di back end itu diolah, lalu masuk ke database atau ke server kemanapun ya, yuk kalian nyimpannya, tergantung kalian mau nyimpan di mana ya. Nah, kita bisa satu-satu front end sendiri ya tadi diciptakan untuk user ini mudah untuk memakai si website agar enak nih, nggak perlu coding. Wah, masuk nih data harus coding. Ya, nggak mau lah user gitu. Nah, dibuatlah di graphic user interface itu masuk di front end juga. Nah, fungsinya buat mempermudah user tadi. Jadi di dalamnya udah ada kotak-kotakan tuh, tinggal ketika jatuh kutuk 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 enter gitu, kutuk 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 enter gitu udah masuk sendiri gitu. Nah, setelah diketik semua masuklah ke back end dengan di bawah oleh API, gitu kan. API ini kayak kurir lah ya. Ada REST API, REST token gitu-gitu banyak tokennya kan. Nah itu dibawa nih sama kurir ke mana? Ke backend ya kan. Ya tadi yang di awal diolah, dikomutasikan ke dalam server gitu sih. Sederhananya, tapi kalau dilakukan susah ternyata ya. Kalau sendiri itu teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Oke, jadi kalau full stack gimana, Bang? Wah, full Kalau stack full itu stack berarti gimana? kalian bikin infrastrukturnya sendirian, pusing. Full stack gimana ya? Ini agak melenceng ya, tapi nggak apa-apa ya. Hmm, Sebelum kalian bikin sistem itu, kalian harus tahu ya, harusnya ada ERP, Enterprise Resource Planning ya kan. Nah, stepnya itu pengumpulan resource, ERP, baru code full stack developing. Nah, itu codingnya tuh ada front end, back end, terserah kalian. Front end, back endnya tuh dijadikan satu framework atau dipisah jadi dua framework. Nah, itu tergantung programmernya. Tapi kalau aku sendiri tak front end pakai mungkin kalau udah
kalau kalian udah familiar tuh pakai dan backend-nya, karena saya familiar sama Python ya, nah aku pakai Django backend mudah, untuk database-nya pakai Postgres. Nah, di situ itu tergantung sebenarnya banyak banget bahasa pemrograman database gitu. Kalian ya tinggal ini aja, tinggal ekspor yang mana gitu. Tapi secara garis besar ya front end back end itu sebagai ini apa komputasi akhir sebelum Oke, teman-teman kita udah di 2144 nih. Kita langsung geser ke ya mystery box selanjutnya aja nih. Sisa nomor 1 atau nomor 8. Nih teman-teman, sisa 2 gimana mystery box. 8 dulu nih. 8 dulu ya. Oke, 8 lebih banyak nih. 8 lebih banyak, kita langsung aja. Thank Internet of Things. Nah, Internet of Things ini Internet of sudah jargon yang ramai sekali dipakai ya. Terus Internet of Things tuh gimana sih Mas? Dan hubungannya sama kayak yang udah-udah kita bahas apa sih gitu? Internet of Things. Oke, dari judulnya udah jelas ya. Internet of Things. Jadi internetnya ini bisa berpikir secara pribadi. Dia bisa mengambil keputusan dan menolak hal-hal yang tidak mau mereka lakukan. By algoritma yang contoh dasarnya ini alat mesin penyiram otomatis maupun home assistant yang udah disetting dari awal. Yang paling enak tuh ini. Ya tadi alat penyiram otomatis kan. Mereka itu nggak usah diperintah, tapi mereka itu bekerja. Oh, siramin kebun saya jam 8. Udah besoknya kalian nggak usah perintah lagi. Mereka menyiram otomatis si kebun tersebut dengan perintah awal yang kalian berikan. Itulah Internet of Things. Dan Internet of Things ini sendiri bisa merujuk ke banyak hal gitu. Kayak komputasi otomatis, machine learning itu masuk Internet of Things, AI sekarang Internet of Things. Pokok Internet of Things itu key-nya adalah komputer nggak usah diperintah 2 kali melakukan hal tersebut berulang kali. Internet of Oke, ya. Jadi Internet of Things ini simpelnya teman-teman ya, barang-barang di rumah kalian itu sudah terhubung di internet dan juga bisa terotomatis secara mandiri. Gitu. Jadi kayak lampu bisa nyala sendiri kalau udah maghrib misalnya dan lain-lain sebagainya. Itu Internet of Things yang sangat-sangat simpel sekali yang bisa kalian temukan Things. di sehari-hari gitu. Meskipun secara teknis itu sangat-sangat amat rumit untuk melakukannya. Oke, kita mau langsung geser ke mystery box terakhir kah atau gimana nih teman-teman? Karena setelah ini juga kita akan membicarakan beberapa hal untuk penutupnya. Sudah berada di penghujung acara. Mungkin langsung aja ya kita buka mystery box yang terakhir ya. Apakah isinya cyber security? Oke, Wah, what? tentang Oke. cyber security itu sendiri ya, Mas Nasrul. Cyber security ini banyak kasus tentang SQL injection. Nah, tanggapannya Mas Mm-mm. Nasrul tentang hal ini gimana? Oke, SQL injection ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu SQL injection itu untuk apa. SQL injection itu fungsinya adalah untuk database yang websitenya rentan tereksploitasi oleh pilot. Contoh gini, pilotnya tuh kayak gini. Kalian tuh harus tahu awal tuh gimana sih jalannya database. Database itu cara add ke dalamnya kayak gimana, terus cara get-nya itu gimana. Nah, kalian harus tahu dulu. Nah, ketika kalian udah tahu cara eh, post and get database itu, kalian bisa lakukan yang namanya SQL injection. SQL injection itu tujuannya adalah satu, menginputkan data secara ilegal ke dalam database, delete data secara ilegal ke database, edit data secara ilegal ke database, dan get data ilegal dengan cara apa? Menyuntikkan payload. Payload yang paling umum disuntikan tuh ketika emang udah rentan websitenya itu satu sama dengan satu, itu adalah pilot yang paling dasar. Karena apa? Karena database, kalau kita tahu bahwa cara melihat di dalam database itu kayak gini, select bintang from gitu, nama table, nama database gitu, kalau udah masuk ke database kan. Nah, itu paling dasar untuk kita tahu apa yang ada di dalam database tersebut. Nah, SQL injection tujuannya yaitu tadi, kalau kalian mau jadi hacker ya, bukan paling fundamental, paling kritikal serangan itu adalah selain DDoS, selain mungkin ransomware yang kemarin ya. SQL injection itu senyap, senyap tapi datanya keambil semua kalian gitu. Oke, cyber security itu ada polisi ya. Ada gak ya? Ada, Nggak ada, semua, ada kali.
nggak semua. Gimana kondisi cyber security di Indonesia, Mas? Waduh, berantakan ya teman-teman. Berantakan ya? Oke, itu satu kata yang sudah cukup mendeskripsikan. Terima kasih. Iya, berantakan. Oke, untuk 10 menit terakhir, kita sudah berada di penghujung acara nih teman-teman, yang nggak berasa ya. Sesi STEM episode teknologi ini sudah mau selesai. Jadi kita bakal, aku bakal nyebutin sih beberapa riset-riset terbaru tentang teknologi ini yang nanti di ranahku dan juga di ranahnya Mas Nasrul gitu. Gimana Mas Nasrul, mau nyampein dulu? Masih saya dulu ya lah, nggak apa-apa. Oke, ya. Beberapa riset tentang teknologi yang berada di ranahku, which is digital society, ya teman-teman ya, bahwasanya ada beberapa penelitian yang cukup signifikan. Salah satunya penelitiannya Eric Zhou dan juga Do Kyun Lee yang menunjukkan adopsi AI generatif dari teks ke gambar itu ternyata mendongkrak produktivitas kreatif manusia sebesar 25%, ya. Yang secara bersamaan dia juga mendongkrak nilai karya seni sebanyak 50%. Dan ini ditemukan setelah menganalisis lebih dari 4 juta karya seni dari 50.000 pengguna. 50.000 pengguna. Sungguh responden yang sangat besar sekali, ya. Dan korpusnya itu sayangnya tidak bisa diakses, teman-teman, ya. Sayangnya tidak bisa diakses. Namun yang menarik dari penelitian Eric Zhou dan Do Kyun Lee ini adalah adanya resiko degradasi kognitif pada manusia gitu. Yakni ada kecenderungan ketergantungan pada AI gitu yang punya potensi menumpulkan keterampilan dasar, ya, seperti misalnya programmer yang kehilangan kemampuan coding mendasarnya karena terlalu memperbudak GPT gitu, ya. Tapi dilansir dari dosen ITB yaitu Dimitri Mahayana, ya, bahwa adopsi AI ini nggak cuma terbatas pada bidang produksi kreatif, akan tetapi meluas juga hingga membuka lahan-lahan riset baru seperti e-commerce dan digital product, ya. Di situ ada beberapa, mungkin agak ke bawah Mas, di situ ada apa namanya? Nah, ada itu dia. Di situ ada beberapa judul, ya, yang itu merupakan tugas akhir dari mahasiswa sarjana dan juga pasca sarjana atau S1 dan S2 yang sedang dikerjakan atau sudah selesai dikerjakan karena ini terakhir 2025. Mungkin beberapa dari mereka ada yang sudah selesai di berbagai bidang gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa ITB nih yang riset. Pertama di digital e-commerce, digital product dan e-commerce, ya, ada session based recommender system yang menggunakan recurrent neural network atau RNN, ya, mekanisme atensi untuk merekomendasikan produk berdasarkan sesi interaksi pengguna. Lalu kemudian ada juga graph based recommender system yang menggunakan GNN atau Graph Neural Networks untuk menangkap hubungan kompleks antara produk, pengguna, serta memberikan rekomendasi yang lebih relevan dan personal. Yang ketiga ada Entity Resolution yang menggunakan LLM untuk mengidentifikasi produk serupa di antara platform e-commerce, yang sebenarnya ini udah diadopsi juga di TikTok kok. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat VT TikTok lalu kemudian di post, lalu kemudian ada logo Google Lens, ya. Ini riset yang ketiga ini kira-kira mekanismenya seperti itu. Gitu. Jadi mengidentifikasi produk, ya. Lalu di finance juga ada, ya. Ada anomaly detection yang menggunakan machine learning untuk mengklasifikasi credit score dan mendeteksi transaksi yang anomali. Lalu ada deep reinforcement learning untuk mengoptimalkan strategi trading dalam cryptocurrency. Nah, di bidang pengenalan bahasa juga ada, yaitu penggunaan GPT-4 yang digabungkan dengan ASR atau Automatic Speech Recognition dan LLM untuk mengukur pemahaman bahasa Inggris yang diucapkan oleh penutur dari bahasa Indonesia. Jadi antara native speaker Indonesia ke bahasa Inggris itu ada distorsi bahasa dan seringkali tidak tertangkap dengan baik. Ini kasus yang biasa teman-teman temukan pada fitur chat yang ya chat langsung lah, live chat di beberapa AI mainstream seperti GPT dan Gemini. Lalu kemudian ada social media review dan public opinion, penggunaan SNRSA atau sequential name entity recognition dan sentiment analysis untuk analisis sentimen canggih di media sosial. Lalu kemudian ada penggunaan APSA, aspect based sentiment analysis,
dengan model transformer untuk ulasan perusahaan dan penggunaan algoritma berbasis sequential neural network (SNN) yang tadi udah disebutin juga untuk menganalisis sentimen pada konflik Rusia Ukraina. Dan ini berada pada ranah fakultas kayak HI, prodi kayak HI, terus kemudian ada ekonomi juga, anak-anak ekonomi juga pakai. Ya, ini bakal kepake juga buat anak-anak ekonomi karena hasil risetnya akan berguna juga buat para korporasi juga. Karena public opinion itu berpengaruh terhadap engagement untuk membeli. Dan sektor gaming juga ada, karena di sini ada pengembangan model neural network untuk permainan Scrabble berbasis bahasa Indonesia menggunakan reinforcement learning. Lalu kemudian di beberapa sektor lainnya seperti legal atau hukum, edukasi, ya, oil and gas power industry, cyber security, spacecraft, robotics, autonomous vehicle, dan juga urban and agriculture. Nah, selain itu, Oktober tahun lalu, ya, BRIN juga ikut pada salah satu kita bisa bilang inilah pertemuan yang cukup besar, ya. Aku lupa skalanya regional atau internasional, yaitu IC3IN ya, atau International Conference on Computer Control Informatics and Its Application, ya, yang diselenggarakan oleh ORAY dan juga BRIN di Jakarta. Di sana ada 2 presenter dari Indonesia yang cukup brilian, yaitu Daniel Hutapea dan Reisa Sahla. Salah satunya Daniel Hutapea ini membahas tentang pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pembelajaran bahasa Inggris di Taiwan. Ya, jadi dia melibatkan lokal dan native teacher in English di Taiwan, guru lokal, guru native speaker, dan juga para siswanya juga dilibatkan. Ini melibatkan 357 siswa yang 341-nya merasa terbantu lah dari riset ini. Lalu kemudian ada juga Reisa Sahla, mahasiswi BINUS, ya, yang mempresentasikan penggunaan teknologi digital, ya, fitur teknologi digital untuk memperkuat efisiensi dan aksesibilitas dari aplikasi healthcare kayak Satu Sehat, JKN KIS, kayak gitu-gitu lah. Yang pemanfaatan teknologi digital ini memungkinkan institusi kesehatan merespon kebutuhan pasien lebih cepat dan akurat. Penelitian ini melibatkan 468 responden, ya, yang merupakan pengguna aplikasi kesehatan digital. Kira-kira begitu. Ya, beberapa temuan-temuan riset yang berada pada ranahku kira-kira seperti itu nih. Mungkin di ranah Mas Nasrul bisa dibagikan juga. Kalau di ranahku kan ini teman-teman secara singkat aja mungkin ya. Karena Ya, udah boleh, jam boleh, boleh. 10 ya. Jadi di sini basisnya itu cyber security ya, tentang defect detection via spatial temporal deep network. Kita tadi kan bahas tentang defect tadi. Gimana sih cara deteksi defect? Nah, ini ada orang yang bikin nih dari Departemen Computer Science and Engineering bikin alat untuk deteksi si defect ini menggunakan apa? Yaitu CNN dicampur dengan LSTM, ya kan, buat deteksi. Karena apa? Di dalam sini diketahui bahwa defect itu sangat tidak relevan dengan time schedule, urutan waktu. Nah, di urutan waktu itu mereka itu biasanya rancu dari 1 detik, lompat ke 3 detik, 4 detik gitu kan. Nah, di situ dia dideteksi dengan LSTM tadi, ya kan. Untuk visualnya, karena udah tak jelasin di awal bahwa defect itu sangat-sangat clear gambarnya, maka digunakanlah CNN. CNN ini fungsinya ngelihat bahwa, oh, gambar ini terlalu clear nih. Masa ya dunia ini terlalu clear gitu kan. Nah, di sini mereka mendapatkan kesimpulan bahwa emang bisa dideteksi untuk sekarang, tapi kita nggak tahu bahwa besok atau mungkin lusa itu ada mesin yang deteksi, teman-teman. Secara singkat ya, itu silahkan Oke. diakses mungkin atau Ya, minta ya, Mas ya, ya. Jargon. Nanti Mas Admin tolong dibagikan ya handbook yang aku kirim. Ya, nanti teman-teman bakal di post juga mungkin di pengumuman. Jangan lupa teman-teman untuk membagikan rilis rekaman series time ini di kanal YouTube kami, ya, di Minerva Cafe. Lalu kemudian stay tune ya untuk episode selanjutnya. Mungkin kita ketemu lagi di series time selanjutnya, mungkin juga enggak. Ya, tapi tetap ramein ya, tolong ya di series time ini selanjutnya. Oke, mungkin sebelumnya aku mohon maaf atas segala hambatannya dari event kali ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya host dari episode kali ini. Pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih para sudah mengikuti acara STEM teknologi hari ini. Terima kasih kepada Nasrul, kepada Izaya. Kita lanjut lagi ke nanti ya, minggu depan STEM kita bakal bring. Khususnya mungkin bakal ke otomotif kali, Bung sama kawan kita. Mas Late Night ini akan membawakan materinya ya. Jadi stay tune terus. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi jumpa untuk kesempatan lainnya. Dadah, see you. Aku Enset. Min, itu belum dibagiin, Min. Handbooknya, Udah Min. bro, udah bro itu. Handbook, bukan yang itu, bukan yang itu. Oh ya udah, ya sip sip. Ah, Oke oke. oke. Thank Nanti di you. meja Terima sharing ya. kasih. See you. Dadah.